Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Juli 2021 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dalam Daily Fresh Juice pada hari ini, hari Rabu pekan biasa yang ke-14. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, inilah nama-nama. Ketika kita membaca kitab Keluaran, kalimat pertama yang kita baca bunyinya seperti ini, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Kitab Keluaran bab 1 ayat 1. Selanjutnya disebutkan nama anak-anak Israel atau nama anak-anak Yakub yang datang ke Mesir. Itulah sebabnya kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani itu disebut Shemot, yang dapat diartikan sebagai inilah nama-nama. Sekarang mari kita pikirkan bersama di dalam masyarakat kita. Ketika menjelang pemilihan legislatif dan kepala daerah, kita selalu menjumpai perkataan yang sama. Inilah nama-nama. Dan terlihat jelas dalam daftar yang panjang nama-nama calon sementara dan nantinya akan menjadi calon tetap legislatif atau
kepala daerah. Tahun depan kita akan bertemu dengan inilah nama-nama itu. Dan kita juga akan melihat profil pribadi mereka yang jelas. Dan saat ini sangat mudah bagi kita untuk mengakses dan mengetahui jejak digital mereka. Sangat gampang saat ini. Pada hari ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang juga memanggil dan menyebut nama-nama mereka yang dipanggil dan diutusnya menurut penginjil Matius. Penginjil Matius sebenarnya mengungkapkan hal yang sama. Inilah nama-nama ke-12 Rasul Yesus. Dengan menyebut nama-nama ke-12 Rasul, maka kita pun dapat mengenal dan mengetahui nama-nama ke-12 Rasul yang nantinya akan menjadi pilar bagi gereja, soko guru, dan juga gembala awal di dalam gereja kita. Mereka adalah, pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Injil Matius bab 10 ayat 2-4. Ada hal-hal yang unik dan menarik dalam penyebutan nama para rasul. Penginjil Matius menulis Injilnya bagi kaum Yahudi dan menekankan sosok Simon yang disebut Petrus sebagai yang pertama. Dia memang kepala para rasul, maka wajarlah disebut pertama. Simon bersaudara dengan Andreas. Relasi kekeluargaan dalam menjawab panggilan yang sama dari Tuhan juga ditonjolkan oleh penginjil Matius, termasuk Yakobus dan juga Yohanes. Kemudian ada Matius yang mendapat label sebagai pemungut cukai. Penginjil tidak malu-malu menyebut dirinya sebagai pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus juga untuk membedakan dengan Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus. Simon orang Zelot untuk membedakan dengan Simon Petrus. Dan Yudas Iskariot ditambah dengan label yang mengkhianati Yesus. Nah, saudari dan saudaraku, dari deretan nama-nama para rasul ini membuat kita begitu kagum dengan sosok Tuhan Yesus. Kenapa kita kagum? Karena dia memanggil dan memilih para rasul sebagai orang-orang kecil dengan keunikan hidup mereka. Simon Petrus, misalnya, dia sempat menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian ketika Yesus sudah bangkit, dia membaharui janji setianya, versi Injil Yohanes, dengan mengasihi Yesus lebih dari mereka yang lain. Maka Yesus mengatakan pada dia, ikutlah aku. Dan dia menjadi gembala bagi domba-domba. Yakobus dan Yohanes juga memiliki ambisi tertentu dalam mengikuti Yesus. Itu sebabnya ibu mereka tidak malu-malu datang untuk meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya satu bisa duduk di sebelah kiri, satu di sebelah kanan.
Matius tidak malu-malu untuk menyebut dirinya sebagai pemungut cukai. Thomas dilabel sebagai rasul yang kurang percaya. Yudas Iskariot sebagai pengkhianat Yesus, sang maestronya. Para rasul yang lain juga punya hidden agenda. Sekiranya kalau Yesus bisa menjadi raja, maka mereka bisa menjadi panglima perang untuk mengusir orang-orang Romawi yang menjajah mereka. Tuhan Yesus mengetahui mereka satu persatu. Tetapi Dia yang tetap memiliki kuasa untuk memanggil dan memilih serta mengutus mereka. Inilah kehebatan dari Tuhan Yesus yang kita imani dan kita cintai. Dia menghendaki ada transformasi radikal dalam hidup para rasulnya. Hanya Yudas yang tidak sempat bertransformasi menjadi lebih baik di dalam hidupnya. Dan rencana Yesus ini juga kiranya menjadi rencananya bagi kita semua. Karena kita juga punya cerita tentang kehidupan kita. Masing-masing kita juga punya masa lalu di dalam hidup kita. Ada sisi-sisi gelap, ada juga sisi-sisi terang yang ada di dalam kehidupan kita. Kedua belas rasul terpilih dipanggil secara istimewa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mereka dipanggil, dipilih, dan Dia sendiri yang memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, dan nantinya para rasul juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus ini, dan pekerjaan-pekerjaan yang sama itu diwariskan secara turun-temurun kepada gereja hingga saat ini. Gereja dipanggil untuk memihak kepada orang-orang kecil, keberpihakan kepada orang kecil. Dan ini memang sesuai dengan harapan dan cita-cita dari Yesus sendiri. Para rasul yang sama diminta oleh Yesus untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sambil mereka memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan yang penuh kasih, damai, dan adil, itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Maka kita melihat perutusan istimewa dari para rasul yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus adalah supaya pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini juga menjadi tugas perutusan gereja, Anda dan saya pada saat ini, untuk mencari domba-domba yang hilang, yang tersesat, dan menyelamatkan mereka. Inilah nama-nama. Sekarang ini kita bangga sebagai pengikut Kristus dan siap untuk bersaksi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tuhan Yesus juga menyebut nama Anda dan saya untuk ikut serta, untuk terlibat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia saat ini dan juga di dalam gereja. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Satu hal yang penting bagi kita adalah jangan mengatakan saya tidak pantas atau saya tidak layak. Tuhan memanggil dan melayakkan kita supaya melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan menyadarkan kita akan segala kelemahan-kelemahan kita supaya kita bisa menjadi kuat dan bisa menjadi utusan atau rasul dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Sebab itu, jangan pernah mengatakan tidak terlibat dalam mewartakan kerajaan Allah. Di masa pandemi ini, kita semua dipanggil dan dipakai oleh Tuhan
untuk mewartakan keindahan kerajaan Allah kepada sesama manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa. Engkau sendiri memanggil kami untuk terlibat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu sebagaimana Engkau juga sudah melakukan untuk para rasul-Mu. Bantulah kami untuk semakin kreatif dalam karya-karya pelayanan kami, sehingga semua orang memperoleh keselamatan dalam nama-Mu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Juli 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.